Oke teman-teman, di sini kita akan bahas soal SKDTU CPNS 2024 yang mungkin saja bisa akan keluar di tes CPNS 2024 ini gitu ya. Pertama kita ingin mencari hubungan antara X dan Y di kasus ini, di mana X-nya itu dalam bentuk pecahan, yaitu 1/21 dikurang 1/24, sementara Y-nya adalah 1/22 dikurang 1/23. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung mengalihkan saja seperti itu ya penyebutnya untuk yang di bagian bawah, dan maka kita akan dapatkan di bagian atasnya itu adalah 24 dikurang 21 gitu ya. Teman-teman ingat lagi menyamakan penyebut untuk pecahan seperti itu ya. Nah, di sini kita akan peroleh nilai dari 24 kurang 21 adalah 3, dan 24 kali 21 adalah 504, dan sama-sama kita bagi dengan 3, kita akan memperoleh 168 gitu ya untuk X. Dan kedua kita ingin mencari nilai dari Y, yaitu adalah 1/22 dikurang 1/23. Di sini kita lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya, kita ambil yang mudah saja seperti itu, 23 kurang 22 jadi 1, dan 22 kali 23 adalah 506. Di sini kita tahu bahwa 1 dibagi 1/6, 168 itu lebih besar daripada 1 dibagi dengan 506 gitu, maka jawabannya A. Berikutnya kita move ke soal yang kedua, di mana kita punya pemisalan di sini A adalah 12 dan B adalah 8. Sementara C itu adalah 2A kuadrat dikurang 3AB ditambah B kuadrat. Berapakah nilai dari A kali C ditambah B dikurang A kali B kuadrat? Nah, bentuk umum di sini kita bisa rubah, di mana C sama dengan 2A kuadrat kurang 3AB tambah B kuadrat. Itu bisa kita rubah dalam bentuk yang lebih sederhana, di mana kita bisa tulis di sini bentuk C secara umum dulu. Maka kita rubah bentuknya menjadi 2A dikurang B dikali dengan A dikurang B. Jika kita kalikan ke dalam, maka bentuknya juga akan sama dengan bentuk yang ada di kiri gitu ya. Kita dapat seperti ini, kita bisa substitusikan nilai dari A sama dengan 12 dan B adalah 8, maka kita peroleh nilai dari 2A sama dengan 24 dikurang dengan 8, sementara A dikurang B dalam kasus ini adalah 12 dikurang 8, maka kita akan peroleh nilai yang cocok untuk kasus ini adalah 8 seperti itu. Sehingga kita bisa melakukan pengurangan di sini, dan kita akan peroleh nilai yang lebih sederhana, itu adalah 16 dikali dengan 4, dan kita peroleh nilainya adalah 64 untuk definisi dari C yang kita peroleh dari soal sebelumnya. Kita bisa langsung substitusikan nilai C dan juga nilai B ke dalam persamaan di akhir, di mana A kali C ditambah B dikurang A dikali B kuadrat. Kita bisa peroleh 12 kali 64 ditambah dengan 8, karena B-nya 8 dikurang dengan A kali B kuadrat, artinya 12 kali 8 kuadrat. Di sini kita bisa eliminasi dari 12 kali 64 dengan 12 kali 8 kuadrat, itu sama-sama bentuknya, sehingga kita punya bentuk yang lain yaitu adalah 8 gitu ya. Maka kasus ini kita bisa peroleh nilainya adalah B sama dengan 8. Berikutnya kita bisa move ke soal yang dimana kita ingin mencari bentuk yang sama dari 1/5 dari 0,02%. Perkataan lain atau secara matematis bisa kita tulis dengan 1/5 dikali dengan 0,02%. Karena 0,02%, maka otomatis kita bisa eliminasi untuk jawaban yang A, tidak mungkin untuk memiliki bentuk yang sama gitu ya. Begitu juga dengan bentuk yang B, di mana 0,004 tidak akan mungkin karena 1/5 itu adalah 0,2. Begitu juga dengan yang C. Yang kemungkinan kedua kita bisa dapatkan dari D dan juga E. Maka kita bisa kalikan di sini, persen itu artinya 1/100, artinya 0,02 dikali 1/100 artinya 0,0002 seperti itu. Sehingga kita kalikan ini 0,2 kali 0,2 saja, itu artinya 0,04, maka nolnya akan berjumlah 4 nantinya. Atau kita bisa tulis di sini 0,0004 gitu ya, atau dia punya 04 di belakang koma, dan yang tepat untuk jawaban kasus ini adalah jawaban yang D. Dan kita bisa move ke soal berikutnya, di mana kita di sini akan bahas lagi yang menyerupai seperti itu, bentuk matematika dasar sederhana, di mana jika X sama dengan 2Y dan Y sama dengan 3Z, dan X, Y, Z itu adalah 3888, maka hubungan X dan Y yang tepat adalah
Dari sini saja sebenarnya kita bisa tulis bentuk umumnya itu adalah X sama dengan 2Y, maka X tentu lebih besar daripada Y. Maka jawaban A bisa kita eliminasi sebenarnya. Dan juga Y sama dengan 3Z, artinya di sini kita bisa peroleh bahwa Y itu lebih besar daripada Z. Juga bisa kita eliminasi opsi yang C. Jadi A dengan C bisa kita eliminasi di sini. Sementara X itu lebih besar daripada Y dan juga lebih besar daripada Z. Artinya X itu besar dari Y dan jawaban yang pas sebenarnya untuk mengisi kasus ini adalah jawaban yang D. A kita bisa eliminasi, B juga kita bisa eliminasi, C juga bisa kita eliminasi, dan yang tepat untuk mengisi jawaban ini adalah D. Berikutnya kita punya soal terakhir, di mana kita punya 6P per 2Q kurang 1 sama dengan 3. Dengan P dan Q adalah bilangan asli, maka kita ingin menentukan hubungan antara P dan Q seperti itu. Kita bisa kali silang seperti itu. Kita punya 6P per 2Q kurang 1 sama dengan 3. Kita kalikan 2Q kurang 1 itu ke 3 seperti itu. Maka kita punya 6P sama dengan 6Q dikurang 3. Dari sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa nilai dari 6P ditambah 3 itu sama dengan 6Q. Artinya Q itu lebih besar daripada P gitu ya, karena 6Q itu sama dengan 6P ditambah 3. Maka dalam kasus ini kita bisa tuliskan jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A dalam menentukan nilai hubungan antara P dan juga menentukan hubungannya dengan Q dalam kasus seperti ini.